أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. Para hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk sama-sama melangkahkan kaki menuju Masjid An-Nizam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah kaki kita sebagai pengampunan dosa-dosa kita dan pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketaatan kita kepada Allah juga menjadi sebab untuk kesalehan anak-anak dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permisi saya perkenalkan diri saya karena ada pesan dari panitia untuk berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Bapak Ibu sekalian Rahmat Hidayat Lubis. Lubisnya ketinggalan ya. Rahmat Hidayat Lubis. Saya walaupun bermarga Lubis tapi lahirnya di Jakarta. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di pesantren. Kemudian dari pesantren saya pergi ke Libya, Muammar Gaddafi di sana atas izin Allah alhamdulillah. Di sana kami belajar 4 tahun. Kemudian saya lanjutkan ke Brunei Darussalam untuk program magister dan program doktoral. Sampai saat ini status saya masih sebagai pelajar doktoral di Brunei Darussalam dan saya sebenarnya baru saja pulang di bulan Ramadan yang lalu. Jadi di bulan Ramadan bertemu dengan Pak Kemal di Masjid Bimantara. Melalui perantara beliaulah Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga pertemuan ini mendatangkan keberkahan dan kebaikan untuk kita di masa ini, masa yang akan datang sampai pertemuan di surga Allah insyaallah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kajian kita insyaallah akan berkisar tentang permisalan iman dan kufur dalam surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 26. Permisalan ini adalah sesuatu yang sangat erat hubungannya dengan Al-Quran. Jadi di Al-Quran banyak ayat-ayat, ada ayat-ayat hukum, ada ayat-ayat cerita para nabi dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam Al-Quran ada ayat-ayat permisalan. Dan permisalan dalam Al-Quran ini berbicara banyak Pak. Ada berbicara tentang iman, tentang kufur, tentang kesyirikan, tentang dunia. Berbicara tentang hati manusia, berbicara tentang bagaimana respon orang kafir terhadap Quran itu dimisalkan oleh Allah. Bagaimana respon seseorang yang meninggalkan kitab sucinya itu juga dimisalkan oleh Allah dengan berbagai macam permisalan. Dan permisalan ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memisalkan sesuatu itu dengan makhluk-makhluk Allah. Ya, jadi kalau kita lihat ada iman, ada kufur. Iman dan kufur adalah sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dilihat ya. Iman itu seperti apa bentuknya, dia tidak bisa dilihat. Kufur juga tidak bisa dilihat. Dia hanya bisa difahami, dilihat ciri-cirinya dan lain sebagainya. Tetapi bentuk konkret dari iman dan kufur ini tidak ada, kecuali amal-amal saleh yang dimanifestasikan dari tubuh kita atau anggota tubuh kita sebagai amal saleh.
Tetapi iman dan kufur itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang abstrak. Sehingga karena dia abstrak dan manusia identik untuk melihat yang konkret, ya. Seperti surga itu sesuatu yang Allah sembunyikan. Yang kata Nabi, tidak ada satu mata pun dan tidak ada satu telinga pun yang pernah mendengar dan melihat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan surga itu dalam Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk memudahkan cara berpikir manusia yang suka dengan hal yang konkret. Ya, makanya Tuhan itu banyak, Pak. Ada Tuhan dari batu, dari pohon, karena ada fitrah suka yang konkret. Ya. Oleh itu disebut iman karena dia itu tidak konkret. Kita harus beriman kepada sesuatu, disebut iman karena dia tidak terlihat oleh mata. Kita beriman kepada yang gaib, kepada segala yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Jadi iman dan kufur adalah sesuatu yang konkret, yang abstrak. Karena dia abstrak dan manusia suka yang konkret, oleh itu Allah konkretkan iman itu. Allah gambarkan dalam bentuk yang konkret yang kemudian kita bisa berpikir dan melihat, oh seperti itu seharusnya iman itu. Iman dalam Al-Quran banyak ternyata, bukan satu permisalan. Jadi ada Allah misalkan iman itu dengan pohon. Ada juga Allah misalkan iman itu dengan emas yang murni. Ada juga Allah misalkan iman itu dengan air jernih yang siap dikonsumsi. Ada juga Allah misalkan iman itu dengan cahaya lentera. Jadi bayangkan iman itu kemudian Allah gambarkan dengan bentuk 4 bentuk itu untuk kita biar paham, saudara. Seperti apa iman itu? Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas satu bentuk iman itu seperti apa bentuknya. Kemudian kufur itu seperti apa bentuknya. Kufur pun banyak. Tapi pada hari ini insya Allah kita akan bahas satu bentuk iman dan satu bentuk kufur yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Surat yang akan kita bahas adalah surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 26. Bapak Ibu sekalian mohon dibuka Al-Qur'annya. Kita baca dulu. Ya, jadi mau belajar, harapan saya ayat ini hafal. Tapi kalaupun tidak hafal minimal kita pernah membacanya sehingga melekat di benak kita. Saya baca, kemudian Bapak Ibu sekalian silakan mengikuti, perhatikan tajwidnya. Setelah itu saya kasih kesempatan 3 menit untuk menghafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Pak, Ibu, ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون
يتفكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار Sadaqallah. Ya, saya kasih kesempatan 3 menit Bapak Ibu sekalian, silakan diulang-ulang ayat ini karena saya akan bahas nanti potongan-potongan. Jadi untuk dibaca 3 menit, diulang-ulang, kemudian saya akan lanjutkan. Silakan dihafalkan kalau bisa. Ya, mudah-mudahan sudah dibaca diulang-ulang. Baik, kita lanjutkan. Ini ayatnya surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 26. Mudah-mudahan ayat ini tidak lupa. Kita akan bahas ayat ini insyaallah. Kemudian dari mana kita mengetahui bahwa di Al-Quran itu ada permisalan, Bapak Ibu sekalian? Dari mana bahwa di Al-Quran itu ada permisalan? Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 27, ini adalah ayat yang sering kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Surat Al-Baqarah ayat 27 ini menjadi dalil bahwa permisalan itu memang ada dalam Al-Quran. Apa kisahnya? Ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran pernah mendatangkan suatu ketika mendatangkan tentang permisalan dengan hal-hal yang dianggap remeh oleh penduduk Mekah saat itu.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menepis pandangan mereka dengan firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah merasa malu untuk membuat permisalan atau perumpamaan walaupun sebesar nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk. Perhatikan ayat yang ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Jadi terhadap permisalan Bapak Ibu sekalian yang akan kita sampaikan dan ayat-ayat permisalan yang lain, orang-orang beriman itu mereka mengatakan ya, permisalan itu adalah hak benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut ulama, permisalan seharusnya menjadi motivasi seorang mukmin untuk menambah keimanan. Kita harus yakini bahwa nanti ketika belajar permisalan kita yakin, oh subhanallah, begitu agungnya permisalan ini Allah buat. Itu seharusnya orang mukmin. Kenapa? Karena kalau tidak begitu kita khawatir masuk ke golongan orang kafir yang berkata, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Jadi orang-orang kafir yang tidak beriman atau mungkin orang mukmin yang meremehkan Al-Qur'an, mereka bisa berkata, sebenarnya Allah mau apa? Madza aradallahu bihadza mathala. Allah ngapain? Bawa-bawa laba-laba, bawa-bawa anjing, bawa-bawa keledai dalam Quran untuk memisal-misalkan. Untuk apa? Itu orang-orang kafir. Jadi mereka berkata, ini apaan ini? Binatang-binatang dimasukkan, kemudian ada pohon-pohon yang aneh-aneh dimasukkan untuk permisalan. Itu ungkapan orang-orang yang tidak beriman. Jadi jangan sampai kita ini meremehkan. Jadi permulaan pembelajaran permisalan ini, jangan sampai kita meremehkan permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Jadi kita setiap ada satu permisalan yang Allah datangkan, maka itu harus dipikirkan, kemudian direnungkan, dan itu subhanallah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa gunung-gunung nanti akan berterbangan seperti kapas gitu ya, itulah permisalan Allah. Itu Allah umpamakan seperti itu. Jadi bayangkan gunung jadi kapas, itu perlu dibayangkan dan direnungkan. Jadi mau apa dunia ini? Ya kalau gunung sudah kayak kapas, ya Bapak Ibu sekalian, begitu ringannya, begitu nggak ada harganya. Oh salam. Oh iya salah, mohon maaf. 26. Terima kasih Bu. Oh di bawahnya 26. Berarti typingnya yang salah, typo. Ini berarti Ibu memperhatikan. Ya, alhamdulillah. Jadi permisalan menjadi suatu motivasi untuk meningkatkan iman. Adapun bagi orang kafir adalah suatu hal yang bisa, bahkan Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Jadi dengan permisalan ini Allah menunjukkan seseorang kepada iman, dan dengan permisalan Allah juga menyesatkan orang kepada kekufuran. Bayangkan begitu penting status permisalan-permisalan yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Wa may yudhillu bihi ilal fasiqun. Dan terbanyak yang Allah sesatkan dengan permisalan adalah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innal Qur'ana nazala ala khamsati awjuh, halalin wa haramin wa muhkamin mutasyabihin wa amthalin. Fa'malu bil halali wajtanibul haram wattabi'ul muhkam wa aminu bil mutasyabih wa'tabiru bil amthal." Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan atas 5 bentuk, yaitu halal, haram, muhkam, dan mutasyabih dan amthal atau permisalan. Maka ketahuilah yang halal dan jauhilah yang haram, ikutilah yang muhkam dan imanilah yang mutasyabih, dan ambillah pelajaran dari ayat-ayat permisalan. Ya, jadi itu isi Al-Quran. Diantaranya dalam hadis ini disebutkan 5. Diantaranya adalah permisalan, dan kita diperintahkan untuk ngambil pelajaran daripada permisalan. Beberapa ayat permisalan dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran ada ayat permisalan. Diantaranya surat An-Nur mengenai lentera, kemudian Ar-Ra'd mengenai iman bagaikan emas, kemudian Al-Ankabut 41 laba-laba, kemudian juga Al-A'raf ayat 176 mengenai anjing. Anjing dan laba-laba ini menggambarkan orang yang tidak beriman kepada Allah, kufur. Adapun yang 2 sebelah kiri, apa ini?
lentera dan emas menggambarkan keimanan. Tujuan permisalan, Ibnu Qayyim dalam Bada'il Fawaid berkata, tujuan permisalan Al-Quran ialah sebagai peringatan, nasihat, anjuran, larangan, pelajaran, dan juga untuk memudahkan akal dalam memahami pesan Al-Quran dalam bentuk yang dapat dicerna oleh indera, seakan-akan akal itu melihat, mendengar, dan merasakan pesan terkandung dalam permisalan tersebut. Ya, ini tujuan daripada Al-Quran menurut Ibnu Qayyim. Nah, sekarang kita masuk permisalan iman dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Jadi dalam Ibrahim 24-25 sketsa permisalannya adalah seperti ini. Jadi kalimah thayyibah itu dimisalkan oleh Allah seperti syajarah thayyibah atau pohon thayyibah. Thayyibah itu artinya baik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, thayyibah itu baik. Jadi kalimah thayyibah, perkataan yang baik, bagaikan pohon yang baik. Itu disimpan dulu. Perkataan yang baik bagaikan pohon yang baik. Tetapi ternyata pohon itu, yang baik itu pun memiliki ciri. Ciri pohon yang baik itu dalam Al-Quran surat Ibrahim disebutkan akarnya harus menancap ke dalam tanah, batangnya harus menjulang tinggi ke langit, kemudian buahnya harus senantiasa ada. Nah, 3 ciri ini secara tekstual disebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang tadi Bapak Ibu sekalian mencoba untuk menghafalnya. Jadi kita camkan sekarang apa makna daripada kalimat thayyibah dan apa makna daripada pohon thayyibah ini yang harus kita pahami. Ya, jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian dimulai dengan pertanyaan alam tara. Ya, ayatnya dimulai dengan pertanyaan apa? Alam tara. Siapa yang hafal ayat lain mengenai alam tara? Ada di ayat yang lain, surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada lagi di surat Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Jadi alam tara kaifa, Bapak Ibu sekalian, alam tara artinya tidakkah kamu melihat? Kaifa itu bagaimana? Sekarang kalau ditanya surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah melakukan atau mengazab orang-orang para kelompok gajah? Pertanyaannya, kita melihat enggak? Kita enggak melihat. Nabi melihat enggak? Ini ayat turun ke Nabi. Nabi melihat enggak? Enggak lihat, Bu. Karena ketika itu Nabi lahir. Tapi Allah tanya, alam tara, wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu melakukan sesuatu azab dalam kurung kepada para kelompok gajah itu? Nabi Muhammad melihat atau tidak? Tidak. Ayat ini, alam tara, kita disuruh melihat. Ditanya, kita melihat tidak? Kita belum melihat ini. Ya, kita belum melihat, belum tahu apa ini. Oleh karena itu, pertanyaan alam tara Bapak Ibu sekalian yang disertai dengan kaifa, maka ini sebenarnya tujuannya adalah anjuran justru untuk melihat. Ya, jadi anjuran untuk melihat, dan apabila ada pertanyaan alam tara, maka perhatikan ayat setelahnya. Ini sangat penting. Jadi sesuatu yang Allah mulai dengan alam tara kaifa, maka ini anjuran untuk memperhatikan, meneliti sebenarnya apa yang terjadi setelahnya. Ya. Permisalan Al-Quran Allah gunakan salah satunya dengan pertanyaan ini, dengan pertanyaan yang sebenarnya menunjukkan pentingan ayat itu. Seperti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu penting untuk diketahui karena kelompok Raja Abraha itu tidak pernah terbetik dalam diri mereka bahwa mereka akan kalah untuk menghancurkan Ka'bah. Mana ada di logika dia untuk kalah? Tidak ada. Dia bawa gajah, dia bawa segala senjata, datang dari Yaman dengan yakin bahwa dia akan menghancurkan Ka'bah.
Bayangkan gajah, bukan kuda, gajah. Ya. Pasukan yang apabila orang Makkah melawan maka nggak akan menang. Semua peralatan disiapkan. Apabila ada hambatan di tengah jalan akan dihabisi oleh pasukan Abraha. Mereka yakin itu akan menang. Tetapi ternyata apa? Ternyata serangan yang menghadang mereka tidak pernah terfikir oleh diri mereka itu sendiri. Yaitu serangan muncul dari arah langit, yaitu serangan oleh burung-burung. Ya. Jadi mereka kalau ada serangan dari hewan buas, dari orang-orang Makkah itu mereka siap melawan, Pak Bu. Dengan pasukan gajah yang hebat, Ka'bah yang besar, mereka siap hancurkan. Mereka tidak pernah terbetik bahwa mereka akan dihancurkan oleh makhluk Allah yang ternyata ada di atas. Nah, ini menunjukkan pentingnya betapa manusia yang angkuh, yang sombong, yang yakin dia berpatok kepada dirinya sendiri, kemudian dia hancur oleh Allah dengan satu jalan yang tidak pernah dia kira-kira. Ya, maka Allah mengatakan alam tar, tidakkah engkau melihat? Itu kisah itu. Ya, kisah kalau istilah orang 100% selamat, ternyata nggak ada apa-apanya di mata Allah. Juga begitu dalam surat Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya, dalam surat Al-Fajr juga Allah bertanya, alam tara, tidakkah engkau melihat Muhammad bagaimana Allah melakukan suatu azab terhadap kaum 'Ad. Ini juga Nabi Muhammad nggak pernah lihat. Kaum 'Ad itu kaum yang besar, Bapak Ibu sekalian, yang tingginya itu seperti pohon kurma. Di Al-Quran disebutkan ketika mereka tumbang itu mereka seperti pohon kurma. Pohon kurma yang tingginya 20 meter. Ya. Kalau saya 2 meter, tapi nggak nyampe saya 2 meter. Kalau saya 2 meter 10 kali saya. Ya begitu. Karena Nabi Adam dalam hadis tinggi beliau berapa? 60 hasta. Jadi kaum 'Ad yang hebat itu, yang subhanallah, Allah katakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Muhammad, tidakkah engkau melihat? Kemudian kita ditanya, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menghancurkan kaum 'Ad? Jadi sesuatu yang dalam diri mereka tidak pernah terfikir untuk kalah, kemudian kalah. Itulah pentingnya pesan daripada alam taro, pertanyaan alam taro. Nah, pertanyaan ini ternyata dipakai untuk permisalan. Berarti ada kasus penting nih setelah kata alam taro kaifa ini. Kata Allah, tidakkah engkau melihat bahwa Allah membuat satu permisalan? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apa permisalannya itu? Yaitu kalimat thayyibah, kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Kalimat yang baik bagaikan pohon yang baik. Sekarang apa makna kalimat thayyibah? Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas, beliau berkata, qauluhu kalimatan thayyibah artinya syahada alla ilaha illallah. Firman Allah kalimat thayyibah adalah ucapan syahadat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah arti dari kalimat thayyibah menurut siapa? Ibnu Abbas. Menurut Ar-Rabi' bin Anas, kalimat thayyibah itu adalah mathalul iman, yaitu permisalan iman. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah, kalau menurut Anas, Ar-Rabi' ibnu Anas adalah iman. Jadi keduanya sama saja. La ilaha illallah dan iman adalah sama. Iman dibuktikan dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita simpelkan bahwa kalimat thayyibah ini adalah iman. Ya, kita dapat berarti satu poin bahwa kalimat thayyibah ini iman. Sekarang seperti pohon thayyibah, apa pohonnya? Nah, ini pohonnya berdasarkan hadis Sahih Al-Bukhari bab Qaulul Muhaddis nomor 61 dan Sahih Muslim kitab Sifat Al-Munafiqin wa Ahkamuhum. Diceritakan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hi. Fawaqa'a an-nasu fi syajaril bawadi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah fastahyayt thumma qalu haddithna ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlah. Jadi mau tahu apa pohonnya? Kita merujuk ke hadis. Suatu ketika Ibnu Umar menceritakan kisah ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata kepada para sahabatnya bahwa ada satu pohon yang daunnya itu susah jatuh, tidak mudah jatuh. Pohon apa itu? Nah, ya, kalau ditanya ada pohon yang daunnya itu tidak mudah jatuh, pohon apakah itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang udah tahu ya? Saya cerita hadis. Kemudian Abdullah bin Umar ini anaknya Umar ya. Anaknya Umar masih kecil. Ada Umar bin Khattab. Kemudian ada para sahabat-sahabat yang lain yang sudah senior. Maka Abdullah bin Umar ini ketika itu terbetik kayaknya kurma. Kemudian yang lain-lain itu para sahabat menyebutkan nama-nama pohon yang ada di lembah-lembah. Pohon ini, pohon ini, pohon ini. Tapi tidak ada yang benar. Abdullah bin Umar ini kurma. Tapi ketika dia melihat ke kanan, ke kiri, ke tengah, ke belakang, semuanya senior. Saya nggak mau ngomong lah, malu. Maka disimpan itu di dalam hati Abdullah bin Umar. Maka sahabat ketika tidak ada jawaban, sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pohon apa itu sebenarnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, hiyan nakhlah. Pohon itu adalah pohon nakhlah. Pohon nakhlah itu pohon kurma. Jadi selain hadis ini ada hadis-hadis lain Bapak Ibu sekalian, riwayat Tirmidzi menerangkan tentang ini juga, bahwa Rasul pernah dibawakan sebuah semangkuk kurma, kemudian Rasul baca ayat ini. Baca ayat alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah sampai akhirnya. Jadi menunjukkan bahwa ayat ini, pohon yang ada dalam ayat ini adalah pohon kurma. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah masjidnya bagus sekali. Ini masjid baru pertama saya lihat masjid full kaca ya. Dari luar bisa ngaca, ternyata dalam orang ngeliatin. Ya, jadi ini masjid hebat juga. Itu subhanallah, itu pohon-pohon banyak Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat ke kanan kiri. Ini kita belajar permisalan yang tidak konkret menjadi konkret. Itu banyak pohon, tapi pohon-pohon yang banyak itu kemudian tidak diambil sebagai permisalan seorang mukmin, ya. Jadi jutaan pohon di muka bumi ini cuma satu ternyata. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan hal penting, Al-Quran ini turun sebelum ini diciptakan. Jadi Allah mewahyukan Quran ke Lauhul Mahfuz di waktu yang tidak pernah diketahui oleh siapapun, ya. Jadi Allah mewahyukan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz dengan full dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, diwahyukan di waktu yang tidak tahu siapa yang, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan saat itu belum tercipta ini bumi dan belum tercipta pohon-pohon itu. Artinya saat Allah mewahyukan Al-Quran ini, maka di situ sudah tercantum pohon kurma, ya. Artinya sudah tercantum permisalan tentang kurma ini. Jadi Allah ciptakan semua pohon-pohon ini, pohon-pohon yang lain ini, dan tidak Allah tinggalkan satu pohon yang memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz akan diciptakan, yaitu pohon kurma. Bukan hanya diciptakan sebagai penghias, tapi ada tujuan penting untuk memisalkan dia dengan orang yang beriman. Gitu. Jadi sudah disetting di awal bahwa pohon kurma ini Allah ciptakan untuk orang beriman. Artinya sudah harus diyakini bahwa dia bukan pohon-pohon biasa. Nah, itu yang saya sampaikan. Ya, karena semua pohon ini muncul setelah Al-Quran. Al-Quran dulu turun, baru kemudian muncul semua makhluk ini, pohon-pohon ini. Jadi pohon-pohon yang Allah ciptakan ini itu tidak ada yang lebih bagus dari pohon kurma. Itu seharusnya seperti itu, dan kita harus yakini itu. Kenapa dipilih pohon kurma? Ya mukmin. Kenapa mukmin? Ya hanya mukmin yang benar-benar baik di muka bumi ini, iman. Selain itu semua sesat. Semua sesat. Kekufuran dengan segala macam modelnya semua lemah. Maka pohon ini adalah pohon yang sangat paling baik yang harus dipelajari oleh umat Islam. Nah, pohon ini kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa pohon ini sifatnya thayyibah. Thayyibah ini tadi artinya apa, Pak? Baik. Jadi perkataan thayyibah ini dalam surat Al-Baqarah ada disebut dengan thayyibat, artinya makanan halal. Dalam surat Saba 15, baldatun thayyibah, negara yang thayyib itu adalah negara yang makmur. Surat Al-Imran 38, dzurriyyah thayyibah. Dzurriyyah itu keturunan yang thayyib, itu adalah keturunan yang beriman dan takwa. Kemudian An-Nur
wat-thayyibat lit-thayyibin. Orang-orang yang wanita-wanita yang beriman saleh menjaga kesucian untuk laki-laki yang beriman saleh dan menjaga kesucian. Jadi kalimat thayyib ini artinya kan baik. Tetapi sebenarnya di Al-Qur'an dia punya arti banyak. Dia bisa makmur, dia bisa makanan halal, dia bisa menggambarkan orang yang saleh, yang baik. Jadi itu thayyib itu general, Pak. Jadi kalau dia tuh baik, maka general, bisa fisiknya yang baik, bisa akhlaknya yang baik, bisa perkataan yang baik, bisa sesuatu yang general. Jadi kalau ganteng ya ganteng aja, akhlaknya belum tentu. Tapi kalau baik bisa akhlaknya, bisa fisiknya dan lain sebagainya. Nah, ini menurut Al-Qasimi dalam Mahasin At-Ta'wil, penisbatan baik kepada pohon kurma menunjukkan keistimewaan pohon tersebut, antaranya bentuknya indah. Nanti kita lihat bentuknya indah atau tidak. Kemudian buahnya menyehatkan. Kita lihat buahnya ini bagaimana. Kemudian banyak manfaatnya. Pohon itu banyak manfaatnya. Nanti kita lihat bagaimana manfaat dari pohon kurma itu. Nah, ini pohon kurma. Pohon kurma yang mana ini? Ya, ini kebetulan saya ambilnya yang bagus. Tapi memang bagus, Pak. Banyak macamnya. Kita bedakan dari atas dulu, Pak. Ya, tadi kita punya banyak pohon, tapi kenapa pohon kurma ini yang perlu dipikirkan? Kita lihat dari atas, pohon kurma ini terkenal sebagai pohon yang memakai kron, mahkota. Jadi pohon kurma terkenal sebagai pohon yang menggunakan kron. Apa kronnya itu? Mahkotanya? Dia punya ininya kayak mahkota. Ya, mahkota untuk wanita. Pohon kurma itu. Dan dia jenisnya itu nanti ada yang turun, ada yang gini. Jadi ada yang gini, ada yang gini. Dia punya daun, pohon kurma. Kurma sampingnya kelapa. Kelapa juga dalam satu keluarga, keluarga palem, ya. Keluarga istilah kalau kita keluarga Padang lah, sama-sama orang Padang nih. Cuman satu padangnya kurma, yang satu padangnya kelapa, yang satu padangnya palem, pohon palem hias. Ya. Ada lagi sebenarnya pohon palem sawit, cuman saya nggak muat, saya nggak masukin. Kelapa sawit. Itu semua dari jenis palem. Tapi kenapa kurma? Ini yang harus menyentuh hati kita ya. Kita memang tinggal di Indonesia yang jarang kurma, tapi cintailah kurma. Itu pohon kita, bukan pohon kelapa, pohon kita. Ya, tunas kelapa itu konsepnya bukan punya kita. Ya, punya kita tuh kurma. Dari atas lihat dia punya itu lebih rapih, lebih cantik lah. Dan yang saya baca Pak Bapak Ibu sekalian, dia punya pelepah itu lebih banyak dari pohon kedua ini. Dia bisa sampai 150 sampai 200 ini. Apa nih? Pelepah ya. Saya pernah bandingin di Brunei, memang ternyata benar. Jadi dia agak rapat itunya, di dalamnya tuh tek terus ke sini agak ini. Nah, itu pohon kurma dari segi atas, kemudian ke bawah, kemudian nanti perbandingan pelepah dan daun kurma lebih bagus. Kemudian perbandingan sebagai pohon hias. Sebelah kiri pohon kurma ini itu tinggi sekali, Pak. Bapak lihat di pojok sana ada orang ya. Ya, ini pohon ini adanya di Israel. Di kota Lazion. Ya. Saya baca ini adanya di Israel. Kalau yang kanan adanya di Indonesia ini. Ya. Jadi dua-duanya bagus untuk hias, tapi kalau ngomong gagah, saya kira gagahan kurma. lebih kekar untuk menjadi benteng ya antara jalan. Jadi dia memang kalau kata Qasimi tadi, sifat thayyibahnya itu memang semuanya. Tampilannya bagus, ya buahnya bagus, macam-macamnya. Kalau yang kanan ini, nah ini dari segi buah ya. Ini sama-sama palem. Dari segi buah kelapa bagus, memang bagus ciptaan Allah juga. Tapi kalah dengan kurma. Kalau yang bawahnya kurma ini buahnya saya kira nggak bisa dimakan ya Bu. Nggak ya. Jadi besok mudah-mudahan ada rizki. Kalau mau ini seperti ini kan udah ditanam udah bagus ini palemnya. Besok kurma aja. Kali-kali dari sekian ada yang numbuh. Nah, jadi dulu saya di kampus Bapak Ibu sekalian itu sekeliling panjang masuk ke daerah kampus itu pohon kurma. Bulan Agustus kita metik itu alhamdulillah berbuah. Itu disediakan untuk mahasiswa. Free, gratis. Itu sepanjang jalan itu kurma. Seareal kalau ini sekompleks ini pinggir jalan semua kurma. Nah, mudah-mudahan kalau ada rezeki
bangun kampung maka pohon hiasnya kurma. Dari segi itunya, buahnya segala macam, perbandingannya memang tidak bisa dibandingkan. Sungguh hebat kurma itu. Sudah ya. Jadi dari sifat thayyibahnya itu menunjukkan dia udah hebat. Ya, alhamdulillah kita dianggap oleh Allah sebagai orang yang hebat. Makanya jangan tidak percaya diri. Pakai baju muslim tidak percaya diri. Pakai motor tidak percaya diri. Percaya diri saja. Urusan kita sama Allah, nggak ada urusan sama orang-orang di dunia ini. Nggak ada urusan, ya, nggak ada urusan. Urusan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin bahwa kita adalah pohon terpilih dari jutaan ratusan ribu pohon yang Allah ciptakan. Apa cirinya? Cirinya adalah asluha thabit. Ini teks Quran ya, yang atas asluha thabit, akarnya itu thabit. Sabit itu artinya rasikh atau mustaqir. Rasikh mustaqir ini apa ya? Sesuatu yang kuat. Rasikh itu sesuatu yang kuat dan dalam. Kalau mustaqir itu kalau digoyangin nggak goyang. Itu cirinya. Kalau kata Allah, ciri akarnya harusnya begitu. Ciri kurma. Dan Allah menggunakan kata sabata atau sabit, ya. Sabata atau sabit. Bapak Ibu, ada doa buka puasa gimana? Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru wa thabata. Thabata di sini apa artinya? Wa thabatal ajru. Ajru apa ajru? Pahala. Thabata apa? Artinya yang kita tahu, tetap. Ya. Jadi wa thabatal ajru itu pahalanya tuh udah tek gitu. Itu doa ya. Harapan kita biar puasa tuh pahalanya udah, kalau udah ketulis nggak bisa ditip X, itu sabit. Ya. Jadi kalimat sabit itu adalah identifikasi sesuatu, ketika benar identifikasinya baru dikatakan sabit. Nah gitu. Jadi sesuatu yang udah nggak bisa digoyang. Kalau keputusan hakim sabit. Nah kalimat sabit ini itu adalah kalimat terkuat menurut Ahmad Mukhtar dibandingkan kalimat-kalimat sinonimnya yang lain. Jadi dia ada sinonimnya, bisa rasikh, bisa mustaqir. Tapi rasikh dan mustaqir sinonimnya ini nggak kuat, kalah kekuatannya dengan kata sabata. Oleh karena itu Allah menggunakan kalimat sabata untuk menggambarkan akar pohon kurma. Ya, jadi dari segi bahasanya akar pohon kurma beda dengan pohon-pohon yang lain. Walaupun sama-sama palem. Apa bedanya? Ini Bapak Ibu sekalian. Ini saya berdiri enggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyala kemana ini? Baterainya low kali. Jadi ada 3 Bapak Ibu sekalian. Akarnya ada yang ke kanan, paling atas, ada yang ke kanan kiri, bawah dikit, ada yang kemudian menusuk ke bawah. Ya, kita terangkan, dia punya 3 akar. Kalau kita tahu apa namanya trisula atau apa ya, senjatanya kura-kura ninja itu, yang 3 itu. Oh pakai mos, ya. Oh iya di sini, betul. Ya baik. Nah ini 1, 2, 3. Jadi dia memiliki 3 akar yang mengikat. Akar yang pertama, yang paling atas, ini fungsinya untuk napas. 1 meter saja ke dalam, 1 sampai 2 meter untuk bernapas atau mengambil udara dari atas permukaan tanah. Kemudian akar yang kedua, yaitu akar yang agak ke bawah. Yang agak ke bawah itu, nah itu berfungsi untuk mengambil nutrisi. Dia berada di 2 meter atau 3 meter. Ya, yang ini juga mouse-nya tidak mau. Ya, jadi dia itu untuk ambil nutrisi. Nah, yang lebih spesial untuk akar kurma ini adalah yang akar nusuk ke dalam itu. Ya, menancap itu Bapak Ibu sekalian. Akar ini Abdul Wahab Zaid, tulisan beliau Dead Palm Cultivation di FAO, Plant Production and Protection Papers. Beliau menulis, ini kehebatan di sini yang membuat saya subhanallah, hebat sekali akar pohon kurma itu.
Jadi dia tugasnya mencari air. Jadi ya Allah, jadi dia itu akan nusuk ke dalam cari air. Kalau 4 meter belum dapat, dia cari lagi. 5 meter belum dapat, cari lagi. 6 meter belum dapat, cari lagi. 10 meter nih udah dalam, udah segini, belum dapat, dia cari lagi Pak. Sampai 12 meter, kata Abdul Wahab Zaid, dicari juga untuk mendapatkan air. Itulah sebabnya kemudian pohon ini menjadi ilustrasi buat kita, bahwa kita tuh tidak harus berebutan air dengan tetangga ya istilahnya, kalau istilah kita. Ya kita bisa mandiri untuk apa ya? Untuk mensejarahkan, untuk kebaikan kita bisa tidak ganggu orang. Nah, inilah kemudian menjadi sebab bahwa pohon kurma ini maintenance-nya mudah. Ya tadi ada yang bercerita tentang pohon sawit, maintenance-nya mahal. Di kampung Ujung Gading Pak Lubis, bapak saya punya sawit, cuman nggak banyak, 1 hektar. Itu susah untuk dapat untungnya karena maintenance-nya mahal sekali. Maintenance untuk dia berbuah itu mahal sekali pohon sawit ini. Ya, udah buahnya sekilonya cuman 850 atau 1000 sekilo, 1000 rupiah sekilo. Kalau ini sekilo kurma bisa 20.000 sampai 100.000 lebih. Ya, jadi ini pohon yang maintenance-nya mudah, nggak nyusahin orang. Dia mudah sekali, sehingga ketika dia sudah settle, ya, sudah tumbuh dengan baik, maka dia tidak perlu banyak dikasih air, maka dia cukup mencari air dengan sendirinya. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, surat Al-Kahf, kita yang sering baca surat Al-Kahf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabi wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a. Ini Al-Quran ya, bukan saya. Saya cuma ilustrasikan bagaimana posisi pohon kurma pada ayat ini. Di ayat ini Allah menggambarkan ada seorang yang kaya tapi kufur. Kata Allah, dia kaya itu punya kebun kurma. Bagaimana bentuknya? Dia punya 2 kebun, bukan 1. Bagaimana bentuk kebun kurmanya ini? Jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a. Jadi pohonnya itu, kalau kita bikin kotak seperti ini, kata Allah min a'nab. Ma'nab itu anggur, berarti anggurnya ada di tengah. Ya, anggur di tengah. Anggur kan pohon yang menjalar ke atas ya, maka dipakai dengan bambu ke atas gitu di tengah, itu ilustrasinya. Kemudian min a'nabi wa hafafnahuma binakhl. Jadi hafaf itu dikelilingin. Jadi ini pohon kotak, kumpulan pohon anggur, kemudian dikelilingin. Hafaf itu keliling, nggak ada yang bolong, tutup gitu. Yang kelilingin apa? Binakhl, pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Setelah dikelilingin, maka di antara kurma dengan pohon anggur tadi di tengahnya, jadi baris ke-1 anggur, baris kedua itu zar'a, pohon-pohonan yang tidak disebut oleh Allah apa nama pohonnya. Jadi pohon apa saja. Itu orang kaya itu punya kebun seperti itu. Jadi di luarnya kurma, kemudian pohon-pohonan apa saja, baru yang ketiga dia punya anggur. Itu dalam ilustrasi dalam surat Al-Kahf. Nah, kenapa kemudian kurma menjadi hafaf ya, menjadi benteng. Ya, kenapa menjadi benteng? Karena dia ya menurut Muhammad Iqbal yang saya baca, dia bisa menjadi penyeimbang tanah dari keseimbangan tanah untuk keperluan air gitu. Jadi dia nggak matiin pohon-pohon sampingnya, justru dia mengangkat air, memberikan keseimbangan tanah, kemudian air juga menjadi lebih bagus, maka pohon-pohon di sampingnya bisa hidup dengan baik. Itulah kemudian Allah pilih itu buat Bapak. Pohon Bapak pohon kurma, bukan pohon kelapa. Ya, maka itu subhanallah, pohon kurma itu disebut sabit itu ternyata begitu. Dia kukuh ke dalam, dia kuat, kemudian dia bahkan pumping air ya. Makanya begini, mohon maaf, makanya bisa diasumsikan dengan kuat bahwa apabila ada pohon kurma, maka di bawahnya ada air gitu.
Ya. Jadi apabila ada pohon kurma, maka di bawahnya ada air. Bapak mungkin kebayang ya, Madinah, Makkah itu. Makkah oke ada air Zam-Zam, Madinah itu kebayang, itu kering Pak. Tapi dengan banyaknya pohon kurma, sumur-sumur itu bisa dengan mudah digali. Nah, jadi pohon kurma memiliki kehebatan akar yang seperti itu. Ini gambar yang saya ambil dari teman-teman grup kurma. Ini akar yang kuat, ini akar primernya yang tumbuh ini. Ini akar primernya. Kemudian yang ini yang sebelah kanan yang ada tangan orang, itu tumbuh akarnya dulu ke bawah. Jadi akarnya dulu bawah sepanjang sampai 10 cm. Setelah panjang ke bawah baru kemudian tunasnya muncul ke atas. Itu kurma. Jadi akarnya dulu. Akarnya dulu ya. Kalau kelapa yang saya tahu tunasnya dulu ke atas. Kalau ini akarnya dulu keluar, baru kemudian setelah 10 cm atau lebih baru kemudian tunasnya naik ke atas, muncul. Apa akarnya ini? Nah ini bentuk akar kurma yang sebelah kiri. Sebelah kanan ini adalah pohon lain yang akarnya itu bisa merusak lantai. Ya, memang seperti itu. Ini pohon kurma yang tumbuh di tengah pematang sawah. Dia tidak apa-apa, tanam di sawah banyak air. Nah, sekarang begini. Sekarang kan kita udah belajar akarnya. Ya, apa hubungannya nih sama permisalan? Nah, akar ini kemudian diartikan sebagai iman. Ini yang perlu dicamkan. Pelajaran yang penting ini. Jadi pohon iman atau akarnya yang kuat dan kukuh itu di dalam hati seorang mukmin baik secara keilmuan ataupun keyakinan. Imam Sa'adi mengatakan seperti itu. Syekh Sa'adi dalam tafsirnya Taisir Kalimur Rahman bahwa akar itu adalah iman yang harus menancap kuat dalam hati seorang mukmin baik secara keilmuan bahwa Allah itu ada ya, ataupun secara keyakinan bahwa Allah itu ada. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bayangkan tadi betapa mantapnya sistem akar pohon kurma yang subhanallah ada 3 tancapan kemudian dia masuk kayak cakar ayam, maka bayangkan itu ketika kita ingin mungkin maksiat, bermalas-malasan, mungkin kita tidak semangat untuk beribadah, camkan itu bahwa kita adalah pohon yang akarnya kuat, yang itu diibaratkan sebagai iman yang menancap dalam hati kita. Dengan kekuatan akan pohon kurma, maka dia tidak akan mudah untuk goyang, Pak. Sehingga seorang yang sudah beriman dan kuat, dia sepatutnya sudah tidak tergoyangkan dengan hal-hal yang keduniaan. Ini berat sebenarnya. Tapi sama-sama. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang yang beriman, maka ingat ya bahwa kita adalah pohon kurma yang menancap kuat iman kita dalam hati. Sehingga jangan sampai tertipu. Dan tipuan yang paling sering saya sampaikan adalah tipuan dunia. Jadi saya pun masih muda Pak Bu, masih semangat berusaha berbisnis, tapi saya merasakan betapa letihnya dunia ini. Jadi gurur dunia ini sangat bahaya. Jadi sangat bahaya. Kalau kita sudah tujuannya dunia, mencari dunia, segala macam dunia, maka itu bahaya. Sholat bisa tertinggalkan dan lain sebagainya. Terutama teman-teman yang berbisnis atau terutama yang sedang bermasalah tentang urusan waris-mewaris. Itu semua dunia. Hati-hati, keluarkan diri dari hal-hal yang seperti itu. Ingat bahwa kita adalah seorang beriman yang kita memiliki akar yang kuat, yaitu iman yang kuat dalam hati seorang mukmin. Ibnul Qayyim berkata, Ibnul Qayyim wa tauhid syajaratun fil qalb. Tauhid adalah pohon di dalam hati seorang mukmin. Jadi yang pertama adalah akarnya dia harus kuat. Kemudian far'uha fis sama. Jadi ciri yang kedua, cabangnya menjulang ke langit. Yang cabangnya yang mana Pak Bu? Pohon kurma punya cabang enggak? Cabangnya yang dimaksud di sini adalah pelepahnya itu. Pelepahnya itu berada di langit. Kita lihat ini ketinggiannya. Ini ketinggian pohon kurma.
Nah, ini info ya. Jadi dia punya apa namanya nih? Pelepah dan daun. Itu panjangnya antara 15 cm sampai 1 meter. Jadi 15 cm sampai 1 meter kepanjangannya. Ketebalannya antara 1 sampai 6 cm, 1 cm sampai 6 cm ketebalannya. Jumlah pelepah, jumlah daun pada setiap pelepah antaranya 120 sampai 240. Nah, itu pelepah kurma. Nah, pelepah kurma ini di zaman dahulu yang kayunya ya, yang kayu kan daunnya kanan kiri, kayunya itu, pelepahnya itu dijadikan kerajinan pelepah kurma tuh, dijadikan itu Bu untuk orang berdagang. Ya, jadiin apa? Jaring ya. Jaring untuk berdagang baik untuk kurma atau untuk unta ataupun binatang keledai. Dijadikan itu keledai bawa hewan apa itu. Kemudian daunnya, daun kurma itu dibuat untuk apa? Yang atas ini, yang atas gambar atas, yang gambar karung, itu karung dibuat dari daun kurma yang bisa mengangkat 300 kilo kurma. Kuat pengangkatannya, tidak sobek. Ya, jadi kurmanya dipetik, daunnya bisa buat bikin karungnya. Nah, ini budaya Arab dahulu. Kemudian juga daunnya bisa dijadikan sebagai tempat-tempat yang seperti gambar di bawah, yang suka dipakai oleh ibu-ibu ya, bakul dan lain sebagainya. Nah, apa hubungannya cabang dengan permisalan cabang dengan orang iman? Yaitu diterimanya amal. Jadi Syekh Sa'di mengatakan wa far'uha minal kalim at-thayyib wal 'amal as-salih wal akhlaq al-mardiyah wal adab al-hasanah fis sama' daiman yas'ud ila Allah. Bahwa cabangnya ialah perkataan baik, amal saleh, akhlak mulia dan adab-adab yang baik yang berada di langit, yakni diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cabang atau tingginya posisi pelepah kurma ini diilustrasikan bahwa amalan orang beriman itu naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih perlu disampaikan itu? Kita juga tahu gitu kan. Bukan masalah itunya. Yang penting itu bahwa seluruh manusia yang tidak percaya kepada Allah itu tidak pernah naik diterima oleh Allah amalnya, tidak diterima oleh Allah amalnya. Jadi satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang berkemungkinan memiliki peluang diterima amal itu cuma yang beriman. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau yang tidak pernah syahadat, maka mau nyumbang apapun, bahkan menyumbang masjid, nggak ada dia diterima. Tapi kalau sudah syahadat, walaupun 50 perak masuk ke dalam masjid, ya ada peluang untuk diterima oleh Allah SWT. Itu yang penting. Maka kemudian Allah menggunakan ketinggian pohon kurma ini menjadi ilustrasi bahwa engkau wahai orang beriman, hanya engkau yang berpeluang diterima amalnya. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian. Orang beriman aja tuh yang diterima amalnya. Dan memang begitu. Orang beriman kalau beramal dia tidak tujuan ria, tidak tujuan pamor dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir Bapak Ibu sekalian, bikin charity itu hanya untuk pamoritas dia saja. Ya. Dia pengen kenangan di dunia, maka Allah beri itu. Jadi mereka tidak akan pernah mendapat apapun penerimaan di sisi Allah walaupun sekecil biji sayap lalat atau nyamuk. Kan ada dalam suatu hadis tentang akhirat ya, bahwa ada seorang yang gemuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'ullahu alladhina amanu walladzina utul yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, orang-orang yang memiliki ilmu, terutama adalah ilmu agama atau ilmu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Allahu a'lam. Yang kedua, apakah betul kurma ajwa itu merupakan apa ini Bu? Tantangan ya. Apakah betul kurma ajwa itu merupakan tantangan orang Yahudi pada Rasulullah SAW untuk menghidupkan, menumbuhkan kurma dari biji yang dibakar oleh orang Yahudi? Ya Bapak Ibu sekalian, ini riwayat yang kami dengar seperti ini mengenai kurma ajwa. Jadi memang orang
Orang Yahudi menantang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan buah biji kurma yang sudah dibakar sama dia. Jadi dibakar dulu, yang secara teori agro dia tidak tumbuh. Kemudian dikasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ditanamnya kemudian tumbuh. Seperti itu kisahnya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian, afwan Ustaz, tolong penjelasan orang bisa masuk surga apabila dia menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ya, ini di luar tema. Orang masuk surga apabila menjaga pandangan dan kemaluannya ada dalam surat Al-Mu'minun. Balasannya adalah surga Firdaus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Mu'minun nanti yang nanya ini, itu panjang. Jadi menjaga kemaluan dan menjaga pandangan mata itu bagian. Kalau kita baca surat Al-Mu'minun panjang, qad aflahal mu'minun alladzina, apa itu ayatnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, terus sampai di akhir bahwa mereka ulaika alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang mendapatkan firdaus salah satunya ini, menjaga pandangan dan kemaluan. Tapi banyak sebenarnya kriteria lain yang jangan juga ditinggalkan. Khusyuk terutama. Jadi di situ di surat Al-Mu'minun itu ada menjaga salat 5 waktu dan khusyuk dalam salat. Jadi bukan hanya menjaga salat 5 waktu di surat Al-Mu'minun itu, tapi khusyuk dalam salat kemudian juga menjadi kriteria mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus. Dalam surat An-Nur juga ada tentang pandangan dan kemaluan. Nanti bisa tanyakan ke ustaz yang lain lebih jelas. Kemudian untuk pertanyaan, bagaimana hukum syariatnya kalau kita merasa beriman tapi masih suka mengikuti syahwat yang tidak halal? Misalnya membuka aurat, misalnya melihat aurat yang bukan mahram melalui video atau foto. Ini satu dulu saya jawab. Ya, ini saya jawabnya dengan jawaban Syekh Maghamisi, Imam Masjid Quba. Bagaimana kalau kita masih beriman tapi masih punya syahwat, ya, melihat aurat lewat video atau foto atau film? Ya, beliau pernah berceramah, dalam satu ceramahnya beliau mengatakan, kalau engkau terbetik melihat ingin maksiat, maka ingatlah bahwa engkau berpeluang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat yang tidak pernah ada tandingannya. Kata beliau, bagaimana senangnya engkau melihat wajah orang tuamu yang lama tidak terlihat. Kemudian ini ada janji dari Allah bagi engkau orang beriman untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkata, ya, bagi orang yang tidak beriman itu Allah tutup. Allah hijab orang yang tidak beriman itu, yang tidak pernah syahadat, tidak pernah lihat siapa Allah. Tapi hanya orang-orang yang berimanlah yang berkesempatan untuk melihat Allah. Beliau mengingatkan, kalau syahwat sedang seperti itu, ingat bahwa kita ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mengingat itu bisa meredam kita untuk menanti keindahan saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sarankan Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini, dari semenjak saya muda sebenarnya, di kamar saya ada TV tapi tak pernah nyala. Jadi sampai saat ini saya alhamdulillah HP saya nggak ada musik, laptop saya nggak ada musik, di rumah saya nggak ada TV, di kosan saya ada TV nggak pernah saya nyalain. Saya nggak pernah jadi penyala TV sampai saat ini, alhamdulillah. Dan istri saya juga alhamdulillah tidak suka TV, jadi kita tidak kenal banyak tentang TV. Maka saya sarankan, kalau kata ustadz saya, TV itu adalah kotak setan. Memang banyak manfaatnya, tapi mudaratnya lebih banyak. Kalau kata Al-Quran, seperti khamar dulu, ya, ismuhuma akbaru min naf'ihima. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan TV. Saya sarankan hati-hati dengan TV. Kalau perlu nggak perlu lah, kalau perlu nggak perlu, nggak usah ada TV. Ya kalau berani nggak usah ada TV. Buat apa sih besok juga meninggal? Nggak tahu info ini, ya nggak, udah nggak apa-apa lah. Yang penting tahu ilmu, mengerti perkembangan yang baik-baik. Kemudian, apakah yang salah dari saya? Di mana saya sadar mengerjakan sholat, saya sudah mengerjakan sholat dan lain-lain, tapi agama masih saya langgar. Maksud saya masih tergoda wanita. Dosa ya Ustaz? Ini berarti bapak-bapak. Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih dahsyat ujian bagi
umatku kaum Adam kecuali adalah harta dan wanita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak, adakah yang sholat dari sholat saya? Ya, kalau dari konsep Al-Quran memang ada masalah berarti. Karena konsep Al-Quran dengan jelas Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu seharusnya dia bisa mencegah dari fahsya dan munkar. Bapak yang masih tergoda dengan wanita kan sudah menikah, Pak. Ya. Istighfar banyak-banyak. Kalau saya dulu masih muda sebelum menikah, saya doanya doa Nabi Yusuf. Ya Allah, aku berlindung dari tipu daya wanita karena tipu daya mereka sangat bahaya. Atau doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadu minal fitan, berlindunglah dari fitan. Fitan itu semua kemaksiatan yang bisa menyebabkan hilangnya agama atau lunturnya agama. Ini aja Pak, dihafalin, diamalin. A'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dalam sujud aja baca itu. A'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. A'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa batan. Itu aja doa, diulang-ulang. Karena doa itu artinya aku berlindung pada Allah dari fitan. Fitan itu fitnah-fitnah, segala bentuk maksiat syahwat yang bisa mengurangi iman atau menghilangkan iman menjadi kufur. Ma dhahara minha, baik yang nampak, wa ma batan, baik yang tersembunyi, yang samar, yang tidak bisa dibedakan. Saking susahnya membedakan mana yang hak dan batil. Nah, di doa dijauhkan dari itu, mudah-mudahan Allah kuatkan Bapak dari gangguan yang selama ini mengganggu Bapak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, pohon kurma dikelilingi pohon-pohon lainnya. Maksudnya pohon lainnya mendapat manfaat dari pohon kurma. Kemudian bagaimana relevansinya orang iman harus berkomunitas, berteman dengan orang yang saleh agar saling bermanfaat? Apakah dengan orang iman bergaul dengan orang yang jelek, orang kafir tidak terpengaruh? Lalu bagaimana perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang jelek sama dengan yang dekat? Ya Bapak Ibu sekalian, ya, jadi kalau berbicara dengan pohon kurma tadi, bahwa pohon kurma itu senantiasa memberikan manfaat kepada pohon-pohon yang lain. Paling tidak dia tidak merusak. Tidak menyebarkan berita bohong, tidak membuat gaduh, tidak kemudian merusak tatanan masyarakat, tidak mengadu domba dan lain sebagainya. Paling tidak seorang mukmin itu, kan kata Allah, kata Rasulullah SAW, seorang mukmin yang baik itu adalah yang orang lain tuh tidak takut dengan makar dia. Jadi kalau Bapak menjadi seorang mukmin atau kita menjadi seorang mukmin, yang orang lain tuh takut diledekin kita, takut dijailin kita, takut nanti dibohongin kita, takut kalau berdagang ditipu kita, itu nauzubillah ya. Nauzubillah, langsung kemudian istighfar kepada Allah. Karena orang mukmin enggak boleh gitu. Orang mukmin harus menjadi orang yang diberkahi. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku orang yang mubarak, orang yang diberkahi. Apa yang diberkahi? Diberkahi itu adalah yang manfaatnya kemana-mana. Jadi dia itu berada di mana-mana, selalu memberikan yang terbaik. Dia itu dicintai, di sini diterima, di sini diterima, di sini diterima. Semua baik, Bu. Kalau ada yang perlu bantuan, dibantu. Tidak kenal dibantu, jadilah orang yang rendah hati seperti itu. Nah, itulah pohon kurma. Jadi kita melihat bagaimana pohon kurma begitu indahnya memberikan manfaat. Maka contohlah itu. Ya. Kalau saya disarani lah sama orang tua, misalnya tidak kenal, ada orang yang mungkin perlu sedekah sedikit, ya diberikan saja. Membantu tidak harus ada yang kenal. Pokoknya intinya Bapak Ibu sekalian, berikan yang terbaik. Jadikan orang yang mubarak. Mubarak itu adalah ada kebaikan Allah pada diri kita. Jadi kemana kita berada itu manfaatnya itu akan menyebar. Jadilah orang yang mubarak sebagaimana pohon kurma. Kemudian apakah dengan berteman kepada orang-orang yang tidak mubarak ini, dengan orang-orang yang buruk ini menyebabkan kita akan terpengaruh? Ini jelas. Ini jelas bahwa Rasulullah SAW sudah menggambarkan bahwa barang siapa yang berteman dengan orang main api maka akan kena, tukang api kena apinya. Yang bermain dengan apa tuh? Minyak wangi, dia akan kena wanginya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perkumpulan yang seperti ini, persahabatan seperti ini, jadilah dipertahankan. Dimanapun berada, carilah orang-orang saleh, kumpulkanlah orang-orang saleh, karena memang dalam hadis dikatakan bahwa
ruh kita ini Pak, ruh kita ini sebenarnya ada saling kenal sebenarnya. Ya, itu begitu dalam hadis. Jadi kalau saling kenal dia akan nyatu, kalau tidak kenal dia pasti akan terpecah. Ar-ruh, kata Nabi, ruh itu junudun mujannada. Fama ta'arafa i'talaf. Kalau dia kenal ruh kita, artinya sama-sama kenal Allah, sama-sama mengenal Allah, dia akan tek gitu. Tapi kalau beda, yang satu kenal Allah, satu tidak, dia akan tek gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, perbanyak perkumpulan seperti ini untuk menambahkan iman, menjaga kita dari peningnya dunia ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau tidak bisa menjawab dengan baik dan benar, dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan la'anatullah, yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberkahi Bapak Ibu sekalian, menjadikan Bapak Ibu sekalian sebagai orang-orang yang saleh dan muttaqin, mempertemukan Bapak Ibu sekalian di surga Allah dengan orang-orang saleh, dengan para anbiya wal mursalin dan para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.